putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di dalam masa pandemi ini kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, tetap mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, dan kita harus tetap menjaga stamina tubuh kita ya, agar kita tetap fit. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Beni Dwi Lukito Aji MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan vlog atau video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dea Arini dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswi Universitas PGRI Yogyakarta. Baik, dalam video atau vlog ini saya akan membahas tentang semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama akan saya bahas adalah pengertian dan sejarah Sumpah Pemuda. Apa itu sih Sumpah Pemuda dan bagaimana awal mulanya terjadinya Sumpah Pemuda hingga sekarang ini? Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia dan semangat yang dikobarkan oleh pemuda Indonesia pada masa penjajahan. Dan hingga saat ini pada tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, hal inilah yang mengingatkan kita bahwa Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober pada tahun 1928 di Batavia, Jakarta. Sumpah Pemuda sendiri adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah sebuah keputusan dari Kongres Pemuda II, dan ikrar ini dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita bangsa, cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda ini dirumuskan oleh Profesor Muhammad Yamin yang dituliskan di selembar kertas. Kongres Pemuda II ini diikuti oleh organisasi pemuda seperti Jong Ambon, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, Jong Java, dan lainnya. Kongres Pemuda II ini dilaksanakan di gedung yang terletak di Jalan Keramat Raya nomor 106 di Jakarta Pusat, dan saat ini sampai sekarang ini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri
Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan Sumpah Pemuda. Tujuan Sumpah Pemuda ini adalah yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia untuk melawan para penjajah. Yang kedua, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, membuat kokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, yaitu melaksanakan dan tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya, makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda sangat penting untuk ditanamkan di dalam jiwa kita, karena isi dari Sumpah Pemuda menegaskan agar cita-cita bangsa Indonesia ini tercapai, yaitu dengan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Adapun makna dari Sumpah Pemuda sendiri yaitu yang pertama, mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa. Yang kedua, mengajarkan untuk mencintai dan menghargai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengajarkan untuk menghargai perjuangan bangsa Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, mendorong semangat juang pemuda Indonesia. Dan yang keenam, menekankan rasa bangga kita akan bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita terapkan dan dapat kita laksanakan. Semangat untuk terus belajar. Kita beruntung tidak perlu susah payah berjuang melawan penjajah hingga titik darah penghabisan. Tapi kita perlu mengapresiasi perjuangan para pemuda di masa lalu dengan cara belajar dengan tekun. Kita harus yakin suatu hari nanti ilmu yang kita miliki pasti berguna untuk membangun bangsa ini menjadi lebih maju. Semangat kebersamaan. Kita harus bangga lahir di negara yang menyatukan segala perbedaan. Meskipun Indonesia ini terdiri dari keanekaragaman budaya, tetapi nilai-nilai sosial yang ada dapat menyatukan kita dalam segala perbedaan dalam kebersamaan. Mengikuti kegiatan-kegiatan dalam lingkungan masyarakat yang telah diagendakan. Dengan berpartisipasi di dalamnya juga mengandung arti nilai persatuan yang penting untuk diterapkan. Menjaga kerukunan keluarga. Hal ini juga penting yang sesuai dengan makna dari Sumpah Pemuda bahwa menjaga kerukunan dan perpecahan juga merupakan poin penting dalam perjuangan mereka. Saling menolong satu sama lain, artinya jika ada anggota masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kita, maka sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk membantunya.
Sejarah Sumpah Pemuda ini membuktikan kepada kita bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Dan penting untuk bisa saling hidup berdampingan tanpa memandang dari mana dia berasal, agamanya apa, rasnya apa, dan lainnya. Memang Indonesia ini, negara ini sudah merdeka, tetapi mempertahankan lebih sulit daripada membangun. Semangat para pemuda Indonesia ini masih sangat dibutuhkan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Mengelolanya, menjaga, merawat, dan mengharumkan nama Indonesia seperti menjuarai lomba-lomba baik di tingkat akademik maupun di bidang non-akademik. Jadi, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, kita jangan hanya melihat dan mendengar saja, tetapi kita harus berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju, lebih hebat di masa yang akan mendatang. Demikian vlog atau video yang saya sampaikan ini, yang saya berikan. Semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah-salah kata atau kekurangan, baik dalam lisan, ucapan maupun materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.